Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita sempat lagi bertemu para jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami muliakan. Seperti biasanya, pekan-pekan lalu kita telah membahas tema-tema seperti bahasa lisan, bahasa tulis, dan insya Allah pada sore hari yang berbahagia ini adalah bahasa bisu. Dan pada kesempatan ini kami juga sampaikan kepada para jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan bisa kita sharing, memberi kesempatan pemikiran-pemikiran tentang hal yang akan kita bicarakan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rekan-rekan sekalian, topik kita kali ini adalah bahasa diam atau bahasa bisu atau bahasa tanpa suara, disilakan juga dengan non-verbal. Secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu simbol, budaya, dan bahasa tubuh. Kalau simbol ini ada kesepakatan, jadi satu komunitas sepakat bahwa kalau ini maknanya, jadi itu simbol. Sedangkan budaya adalah kebiasaan di suatu daerah yang merupakan bahasa, artinya dapat memberi kesan kepada orang luar maupun di antara mereka sendiri. Sedangkan bahasa tubuh dibagi tiga. Yang pertama adalah posisi tubuh. Yang kedua ekspresi, senyum, cemberut, apa itu bahasa tubuh semua. Dan yang ketiga isyarat. Isyarat itu adalah gerakan anggota tubuh. Ya, itu. Nah, dalam hal ini itu dipelajari ada bahasa tubuh yang berpasangan dengan bahasa verbal. Jadi sambil berucap bahasa tubuhnya ya bisa bertentangan seperti Anda yang pernah jelaskan. Kata-katanya demikian tapi bahasa tubuhnya gerakannya berkata lain ya. Ada yang tanpa suara yang memang bahasa tubuh. Nah, ini ada yang mendalaminya ini di suatu ilmu tertentu itu sehingga dia tanpa berbicara begitu dilihat orangnya dia bisa paham ini ya. Tentu saja dalam diskusi kita ini tidak akan mendalami ke sana. Kita ada sekedar mengetahui utamanya berkaitan dengan dakwah bahwa ada nabi yang pernah diperintah atau karena dia meminta bukti, Nabi Zakaria yang berusia lanjut dan selalu memohon agar dia diberi turunan, dan di usia lanjut itu baru terkabul dan dia minta bukti untuk meyakinkan dia. Dan di situ ada di surah Maryam ayat 10 dan 11. Jadi saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ajli ayatan. Ya Tuhanku, berilah aku tanda sebagai bukti bahwa doanya dikabulkan. Qala ayatuka ayatnya, tanda-tandanya Allah tukalliman nasa, tidak berbicara kepada manusia salasa layalin sawiyan. Ya, sawiyan. Jadi kau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari. Di sini tidak ada kata-kata tidak dapat berbicara, tapi dengan adanya kata-kata sawiyan itu berarti menunjukkan bahwa sawiyang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sehat. Berarti tidak bisa berbicara. Nah, ini maknanya ini selama 3 hari. Nah, dan kemudian terbukti dia tidak mampu berbicara, tetapi tetap melaksanakan tugasnya sebagai nabi, rasul. Faharaja ala qaumihi, maka dia keluar kepada kaumnya
minal mihrab, ditinggalkan mihrab itu dari tempat ibadahnya, ibadah orang Yahudi. Kemudian faha dia itu menyampaikan ilaihim wahai, jadi menyampaikan kepada mereka ilaihim an sabbihu bukrata wa asyiyan. Dia minta sabbihu, jadi muliakanlah Tuhanmu dalam hal ini pada pagi dan petang. Artinya pagi dan petang itu bermakna setiap waktu. Nah, jadi di sini mungkin dalam diskusi ini kita sama-sama memikirkan apa sih hikmahnya? Kenapa dia diberi tanda dengan tidak mampu berbicara selama 3 hari? Ada 2 nabi yang pernah meminta kepada Allah untuk membuktikan atau memberi tanda. Nabi Ibrahim yang pernah bagaimana caranya Allah menghidupkan yang mati, dan saat itu ditanya, apakah kau tidak yakin? Bilang, saya yakin, hanya ingin menenteramkan hatiku, kalbuku. Nah, diberilah dia 2. Jadi ini ada 2 pemaknaan di sini. Ada yang mengatakan bahwa itu burung dipotong-potong di 3 tempat, kemudian dia bertepuk dan terbang lagi, hidup kembali. Ada juga yang mengatakan bahwa itu dijinakkan. Nah, ada 2 karena memang maknanya itu ada 2 di situ dari kata itu. Dijinakkan, kemudian dia bertepuk maka datanglah. Bermakna bahwa kita melihat orang bertepuk saja burung datang, kita heran, tapi kita tidak ada hal-hal di balik itu yang sebenarnya yang kita tidak lihat. Nah, begitu pula dengan menghidupkan yang mati. Ada proses yang mungkin untuk kadar kita sebagai manusia belum sampai kita di level itu, ya. Jadi inilah yang akan kita diskusikan. Jadi bahasa tubuh itu ada 3 yang tentu saja ini berkaitan dengan penyampaian kita berdakwah. Kita syukur karena kita bisa berbicara, tetapi ada saudara kita mungkin yang ingin berdakwah juga tapi tidak bisa berbicara. Yang penting dalam hal ini ada postur tubuh kita. Posisi tubuh kita dalam komunikasi itu ya kan, bahwa kalau kita menyampaikan itu sesuatu maka posisi kita harus berimbang, tegap. Tidak boleh bungkuk, tidak boleh miring-miring, kita harus tegap. Lurus kita. Seluruh hati kita untuk menyampaikan sesuatu, itu. Dan ini ada yang istimewa dengan mimbarnya Rasulullah. Seperti kita lihat di Masjid Nabawi itu, tidak ada penghalang begini. Jadi no barrier, kalau dalam komunikasi no barrier, tidak ada penghalang. Jadi dari ujung kaki sampai kelihatan semua. Kalau ini model mimbar begini, modelnya ahli kitab sebenarnya. Ada yang tersembunyi. Dalam komunikasi istilahnya nothing to hide. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya di televisi itu kalau pembaca berita selalu kelihatan tangan. Apalagi kalian berdampingan dengan perempuan, alangkah jeleknya itu kalau tidak kelihatan tangan. Jadi harus kelihatan tangan. Itu syaratnya. Jadi ada lomba, pernah saya diundang untuk lomba baca berita. Dia hanya dadanya yang kelihatan. Saya bilang salah, harus kelihatan tangan. Itu syaratnya. Dan sekarang berita itu malah tidak kelihatan tangan, malah berdiri sekarang. Ya itu, dan itu hebatnya itu kita punya mimbarnya Rasulullah itu begitu. Jadi dari ujung kaki kelihatan itu di atas. Nah itu. Nah, kemudian ekspresi. Jadi bagaimana ekspresi itu? Tapi kalau ikhlas itu semuanya terbentuk sendiri. Kalau ikhlas, dipelajari sekarang senyum. Ahli pemasaran sekarang mempelajari senyum. Sudut mata itu kemiringannya sekian derajat itu ditahu bahwa itu senyum komersil. Ada senyum ikhlas, ya. Inilah hebatnya senyum sebagai sedekah. Yang dimaksudkan senyum sebagai sedekah oleh Rasulullah adalah dari kalbu kita yang murni untuk menyampaikan kepada saudara kita. Maka saat itu bakal terbentuklah senyum yang murni. Nah, kalau senyum komersil, ya itu hanya berusaha untuk senyum untuk melakukan barang-barangnya. Jadi ekspresi sangat penting. Kemudian isyarat ini seimbang. Ya. Isyarat ini adalah gerakan tangan untuk memperkuat. Ya, ada memang ini dakwahnya ini kita harus akui. Orang-orang Kristen itu kalau dia berdakwah, tapi biasa kan dia tidak di mimbar. Totalitas itu gerakan-gerakan tubuhnya. Ini hal yang hebat dari mereka itu. Gerakan tubuhnya apa semua, bahkan
dia gambarkan, bahkan kadang-kadang dia lompat di apa itu, iya tangan itu. Nah, itu. Tapi tentu saja itu tradisi mereka ya. Tapi itu penggambaran bahwa isyarat ini sangat penting untuk menunjang komunikasi kita. Nah, jadi saya tidak akan terlalu perpanjang karena ini hanya mengantar saja. Kita berdiskusi, karena kita sudah punya pengalaman dan mungkin yang tadi itu ayat itu kita perlu renungkan. Apa sih hikmahnya? Kenapa Nabiullah Zakaria diberi tanda tidak dapat berbicara meskipun tetap berdakwah? Dan ada lagi Maryam juga. Maryam ketika dia bawa anaknya itu dia puasa bicara. Jadi ketika di umatnya itu mengomentari dia, mencela dia tidak bicara. Dia hanya menunjuk kepada bayinya dan saat itulah diperlihatkan mukjizat Isa berbicara di saat masih bayi. Baiklah kita saling berbagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit saya mau berbagi pengalaman Pak tentang bahasa tubuh. Mungkin juga termasuk dengan tadi dengan diam juga, bahasa diam begitu. Yang pertama dulu mungkin bahasa diam Pak. Bahwa tadi kita sampaikan bahwa ada hikmahnya Nabi Zakaria diperintahkan dibisukan begitu Pak ya. Dan memang saya juga pernah dengar Pak dari ajaran Buddha atau Hindu itu ada namanya silent yoga Pak. Jadi yoga itu tapi dia diam. Jadi ada katanya itu berapa hari itu dalam agama Buddha atau Hindu itu memang mereka itu dianjurkan untuk tidak bicara. Bahkan itu kalau kita ke India itu katanya ada memang dia pakai papan itu, dia tertulis saya lagi yoga diam begitu. Jadi dan itu ketika ditanya kenapa, katanya mau salah satu cara menyucikan jiwa. Jadi memang diam itu mungkin bukan hanya sekedar diam kalau dalam Islam, tapi mungkin bertafakur atau itu berzikir kan itu diam itu. Jadi itu diam salah satu cara katanya untuk menyucikan jiwa. Jadi kalau kita Islam mungkin ya zikir barangkali Pak ya di situ. Iya. Dan kemudian yang kedua Pak, bahasa gerakan Pak. Nah ini menarik karena saya dulu saya ikut pengajian tarekat dan saya melihat ada tarekat yang goyang-goyang Pak, menggerakkan kepala. Kalau bahkan kalau orang awam bilang yang tidak tahu barangkali mungkin bilang kayak orang gila begitu, hilang kesadaran begitu. Tapi saya cermati ternyata memang katanya ada tingkatan-tingkatan Pak. Jadi ada katanya tingkatan iman itu yang terendah itu iman di hati katanya. Jadi itu yang terendah di hati. Yang kedua katanya di mulut, dibahasakan oleh mulut. Yang kedua, yang paling tinggi katanya dibahasakan dengan badan. Jadi itu katanya mereka tuh berzikir. Ini mungkin bisa kita koreksi nanti dengan la ilaha illallah begitu kayak orang hilang kesadaran, bahkan ada yang sampai joget sampai bergerak ya. Tapi bukan ini yang viral Pak, kan ada yang viral ini dangdut sholawat dangdutan, itu memang sudah kelewatan itu kalau saya. Memang itu bukan Islam itu. Tapi ada memang yang katanya untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah itu dengan menggerakkan badannya Pak. Jadi itu katanya bukti keseriusan bahwa dia telah menghilangkan dirinya, yang ada hanya Allah begitu katanya. Dan itu katanya sama dengan kita dalam dalam hidup keseharian Pak. Misalnya kita berbicara Pak dengan seseorang kan kayak saya misalnya begini. Kalau saya bicara begini kan mungkin tidak kuat tidak kuat pesannya yang sampai. Tidak sama dengan kalau saya bergerak Pak begitu. Kan sama juga mungkin pernah kita bilang kalau orang Arab itu bicara tangannya tidak pernah diam atau apa. Jadi sama katanya dengan zikir begitu. Jadi
Allah katanya mereka tuh bergerak itu supaya itu tadi bisa lebih mengekspresikan cintanya kepada Allah di situ. Meskipun kalau orang yang awam barangkali kayak orang gila ini begitu. Iya, tapi saya cermati ternyata memang saya terus terang saya tidak ikut. Saya cuma hadir di situ dan saya ikut zikirnya, cuma saya tidak menggerakkan badan. Dan saya perhatikan itu teman-teman yang zikir, saya lihat memang ada ekstase yang mungkin kita tidak jangkau, Pak, begitu. Yang ada kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita tidak bisa anukan kalau kita tidak alami sendiri. Iya, mungkin barangkali di sini ada Bapak yang punya pendapat lain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini judulnya bahasa diam, Pak ya. Bahasa diam. Kalau dari penjelasan yang tadi disampaikan bahasa diam yang zikir yang tadi, Pak ya, yang gini-gini apa, tolong dikoreksi kalau salah, Pak. Jadi pernah satu saat Jibril turun ketemu sama Rasulullah. Itu diperintahkan ucapkanlah zikir la ilaha menghadap ke kanan, pada saat Allahnya itu ke kiri, dan rasakan di situ nantinya. Dan memang ada rasanya, Pak. Terasa pada saat kita kanan la ilaha, terus kita lempar ke sini illallah, itu terasa sekali. Memang ada rasanya. Dan rasanya itu hanya bisa dirasa sama orang yang melakukan. Nah, sama halnya kayak teh, misalnya kita hanya meneliti tentang teh sementara kita tidak pernah meminum teh, bagaimana rasanya itu teh? Tidak akan sama, karena rasa itu tidak bisa kita cerita, maksudnya tidak bisa kita jelaskan untuk masalah rasa. Nah, terus untuk bahasa tubuh, Pak, dari buku yang pernah saya baca ada Alan Pease. Nah, ini bahasa tubuh. Yang kemarin saya bilang kadang kontradiksi antara bahasa mulut sama tubuh ini, kontradiksi. Nah, kalau ini ada bahasa kayak gini, Pak, untuk mengetahui di buku itu jelaskan kalau orang bohong itu kelihatan sekali bahasa tubuhnya. Yang paling pertama itu yang dia sentuh pada saat dia bicara, dia meyakinkan kita, dia sentuh hidungnya begini. Itu tanda kalau dia bohong begini, Pak. Itu kebohongan di situ. Nah, terus ada juga bahasa tubuh lagi satu yang dia jelaskan ketika lawan jenis kita tertarik sama kita, yang dia lakukan itu pada saat pertama kali ketemu, dia pegang rambutnya begini, Pak. Nah, itu bukti salah satu ketertarikannya itu bahasa tubuhnya, Pak. Dari buku, dan itu semuanya bahasa. Nah, sebenarnya ini semua berbahasa, Pak. Duduknya kita semua ini bahasa semuanya. Duduknya kita seperti ini, cari posisi yang enak begini, itu sebenarnya semuanya bahasa. Bahkan ketika kita menjelaskan, ada posisi tangan yang sepentingnya bahasa tubuh, Pak ya. Ketika kita menjelaskan posisi begini, lagi kita menjelaskan, ini namanya posisi defense, Pak. Di mana apa yang kita sampaikan tidak ada yang masuk. Mereka menolak. Kalau posisi seperti ini. Makanya saya terkadang bicara, kalau saya dulu kegiatan saya sering presentasi. Kalau saya presentasi ada posisinya orang seperti ini, saya pasti libatkan dia dalam pembicaraan sehingga posisinya dia berubah langsung. Karena ketika saya sebut namanya, misalnya Pak siapa namanya, misalnya Pak Udi misalnya, langsung berubah posisinya, Pak. Nah, pada saat terbuka masuk lagi apa yang kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma barangkali ini singkat yang saya tadi mau jelaskan kembali itu apa yang pernah disampaikan tadi oleh Pak Nur Samsu mengenai Nabi Isa alaihissalam waktu baru lahir. Ini kan termasuk bahasa tubuh. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang datang ke sana untuk membuktikan kan ini Nabi Isa tidak punya bapak, tapi punya ibu, namanya Siti Maryam. Nah, jadi itu tapi Nabi Isa diberikan mukjizat, kan memang Nabi, walaupun masih bayi. Jadi ada yang tanya, siapa bapakmu? Siapa bapakmu? Jadi Nabi Isa menunjuk ke atas. Nabi Isa menunjuk ke atas. Di sinilah terbagi penafsiran.
kan Nabi Isa tidak berbicara tapi dia menunjuk ke atas. Jadi orang yang meyakini dari Kristen, dia mengatakan bahwa Allah Bapaknya. Yang dari yang dari Muslim mengatakan itu karena kemauan Allah. Jadi adanya kelahiran ini karena kemauan Allah. Di sinilah terpecah sebenarnya. Yang dari Kristen mengatakan waktu dia ini Kristen mengartikan letter-let sikap Nabi Isa ini bahwa Allah Bapaknya. Tapi kita ini yang dari Islam mengartikan bahwa itu adanya Nabi Isa itu karena kemauan Allah. Itulah barangkali. Tadi saya sambung mengenai zikir ya. Memang ada tarekat itu yang menggoyangkan diri sampai ada dikatakan sukara, mabuk cinta. Jadi dia goyangkan dirinya. Karena saya di kampung saya pernah saya ikut itu zikir begitu, halwatiyah. Dia goyangkan badannya sampai tidak sadar. Allah. Jadi nanti dari itulah penafsiran mereka mengenai mabuk cinta. Mabuk cinta. Kedua, saya ada tadi. Jadi ada juga tarekat, kan macam-macam tarekat. Itu tarekat ada goyangkan kepalanya, dia ikuti perjalanan zikir dalam tubuhnya. Misalnya dari sini ke sini, ke sini. Tapi pada umumnya tarekat itu dia sasarannya cuma satu. Itu ada namanya latifatul qalbi. Itu ini hati. Disitulah dia anukan. Walaupun jadi tarekat hanya berbeda saja jalannya. Misalnya tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Khalwatiyah, banyak macam-macam dia punya ada gerakannya begini. Jadi itulah tadi dikatakan bahwa sebenarnya itu kalau ada goyang begitu dari tarekat, kita tidak boleh menafsirkan sembarang. Karena kita tidak mengetahui bagaimana perjalanan zikir dalam tubuhnya itu. Jadi ini sebenarnya baru ini tarekat itu ada nasabnya. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan barangkali sesat ada nasabnya. Kalau kita lihat nasabnya itu berentetan sampai Rasulullah. Jadi di Rasulullah saja itu di sahabat ada dua itu sumber jalurnya itu tarekat. Ada Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Umar Utsman bukan. Jadi ini dua jalurnya. Sampai kepada tabi'in dan tabi'in sampai kepada mursyid yang menerima tarekat itu. Saya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu sedikit tentang Nabi Zakaria yang cerita tadi Pak Helmi, itu bayi Isa kan diperebutkan dulu. Maryam kan ibunya tidak ada. Diperebutkan pada zaman itu yang saya tahu sepintas. Ada diundi pada waktu itu karena banyak orang yang mau mengambil bayi ini karena dianggap barangkali ajaib. Dan ternyata jatuh ke Zakaria, dan pada saat proses dari bayi sampai besar itu kan disimpan dalam, kalau di zaman batu itu dalam kamar, di situ tersedia makanan tidak ada habis-habisnya. Disitulah keajaiban. Pada musim dingin makanan, musim panas pun ada. Nah, itu kan bayi Nabi Isa ceritanya ini kan diperebutkan. Jadi kembali itu tadi, itu sedikit. Kemudian
Proses komunikasi itu menurut saya itu sudah takdir Allah kepada semua makhluk. Khusus makhluk manusia, kalau saya katakan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Contohnya, dia bisa berbicara dengan lisannya, bisa keluar mulut vokalnya, narasinya. Tapi makhluk yang lain, dia tidak bisa keluar vokalnya, narasinya, tapi mungkin kalau kita isyaratkan itu adalah bahasa tubuh yang diberikan oleh Allah. Kita mengambil contoh umpamanya bunga, bagaimana dia berkembang. Itu bahasa tubuhnya mungkin dia ada kode-kodenya yang frekuensinya kita tidak tahu, kupu-kupu datang. Terus memindahkan sarinya ke bunga lain, terjadilah suatu proses pembuahan. Nah, itu kan bahasa tubuh juga, bahasa gerak yang diciptakan oleh Allah. Atau umpamanya ayam jantan. Bahasa tubuhnya apa? Datanglah ayam betina. Itu kan bahasa tubuh juga. Artinya Allah menciptakan memang kau di bidang ini, manusia bisa narasi, vokal, tapi kalau makhluk yang lain saya batasi sampai di sini. Jadi kalau saya simpulkan bahwa proses komunikasi di bumi ini memang Allah sudah menciptakan bahwa makhluk lain kau di sini, makhluk manusia yang paling sempurna bisa berbicara, yang lain hanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan ataupun alam raya ini ada semua bahasa tubuhnya. Seperti umpamanya ada buah, bagaimana dia menyampaikan kepada makhluk manusia bahwa saya sudah bisa diambil, saya sudah bisa dimakan. Dia proses sampai dia coklat, saya sudah masak. Itu kan bahasa tubuh juga sebenarnya itu. Nah, itulah kalau menurut saya hakikatnya kita di sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menyambung dari pembahasan kita sore ini tentang bahasa diam. Ya, tadi dikaitkan dengan bagaimana Nabi Zakaria diperintahkan untuk berkhutbah atau menyampaikan dakwah dengan bahasa isyarat. Ya. Melanjutkan juga tadi dengan Nabi Isa yang ditunjuk oleh ibunya Maryam, yaitu juga Maryam memberikan isyarat. Sebenarnya saya tidak mau masuk ke sana, saya hanya melanjutkan terkait dengan kisah Maryam, juga dengan kisah Nabi Isa. Beberapa pelajaran penting yang bisa diambil di sana. Yang pertama, Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada yang sangat spesial sehingga Allah memasukkan nama Maryam dalam Al-Quran. Saya menggarisbawahi kata spesialnya itu karena ada sebenarnya nilai tauhid yang Allah ingin berikan kepada kita, berikan pengajaran kepada kita, bahwasanya dengan kejadian penciptaan Nabi Isa yang begitu luar biasa, sampai-sampai umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa menganggap bahwa Nabi Isa ini Tuhan. Ya, jadi Al-Quran langsung menuding itu, langsung memberikan balasan dari tuduhan-tuduhan itu. Al-Quran hanya mengucapkan kana ya'kulani ta'am. Jika kau menganggap Nabi Isa dan ibunya itu sebagai Tuhan, Allah bilang mereka berdua ini makan, butuh makanan. Bagaimana ajaib, bagaimana bingungnya, bagaimana ajaibnya, bagaimana herannya, masa Tuhan butuh makan. Jadi Allah cuma membalas perkataan kaum pada saat itu, kok Tuhannya makan? Karena yakulani, itu ada di surah Al-Maidah, tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, di kisah Maryam itu juga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana pada saat dia ingin melahirkan dalam kondisi yang sangat susah sekali, Allah memberikan wahyu kepada Maryam bahwa
menggerakkan pohon kurma itu, ya, setelah Maryam menggerakkan pohon kurma itu, maka berguguranlah jatuh pohon kurma itu. Padahal secara kasat mata kalau kita lihat pohon kurma yang di Arab itu, ya, pohonnya sangat besar, sangat mustahil jika digerakkan dengan kondisi Maryam yang begitu lemah bisa menjatuhkan pohon kurma itu. Tapi ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita bahwa Allah nilai usaha kita. Allah suruh kita berusaha dulu untuk mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal. Meskipun di luar nalar kita, mana mungkin bisa jatuh, tapi Allah menilai usaha kita. Jadi itu saya menambahkan sedikit dari kisah Maryam yang kebetulan kita bahas pada sore hari ini tentang bahasa tubuh. Tapi saya menjurus kepada ada yang spesial, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Maryam dan Nabi Isa tersebut. Saya kira cukup untuk hari ini. Jadi kita maknai dulu kata tarikah. Tarikah itu jalan. Beda dengan sirata. Ya. Kalau sirata jalan dia memang sudah siap. Ya, sudah lihat. Kalau tarikah itu, makanya orang Arab itu kalau kita lihat tarik dibuka. Jadi ada perintisan dan dirintis oleh ulama-ulama yang memang memiliki kelas yang sudah tinggi dan kebanyakan kiranya pengikutnya. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan kalau kita melihat sesuatu yang aneh-aneh, karena kita sendiri tidak pernah menempuh jalan itu tarikan. Dan itu adalah perjalanan spiritual sebenarnya itu. Jadi dia itu sudah kan begini, ada fase di mana kalau orang berpikir akan sampai pada suatu tingkat kasaf atau ekstasi, fase di mana hormon endorfin itu keluar dan dia merasakan kenikmatan. Jadi kenikmatan orang bisa dapatkan melalui zikir pada level tertentu. Kenikmatan juga bisa dapatkan melalui bantuan obat. Tapi itu berbahaya, narkoba apa itu. Tapi kalau dengan zikir tidak melemahkan, justru memperkuat jiwa. Itu. Jadi bisa. Karena sebenarnya di sini ada zat hormon di otak kita yang keluar. Jadi nikmat itu. Ya, tarik ya. Ada praktisi kebetulan namanya Iqbal. Dia juga sampai pada tingkat itu nikmat, tapi dia kemudian berpikir, kalau ini saya nikmat tapi untuk diri saya saja, dan dia kembali. Jadi dia dari tarikah sufi, dia kembali ke alam seperti kita ini, berdakwah. Betul katanya, saya mendapatkan kenikmatan tapi untuk diri saya sendiri. Bagaimana dia bisa berbagi itu ceritanya. Kebetulan namanya Iqbal juga itu iya. Jadi ada orang yang dari syariat menuju ke sufi, dia terbalik. Jadi ada juga terbalik. Kalau Rasulullah miliki semuanya. Nah itulah tadi yang dikatakan Pak Helmi, ada dua itu, yang umum, yang khusus itu dua, Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Nah itu memang ada nasabnya, tapi itu kan bukan konsumsi umum. Kita bicara di sini tidak ke teknis, tidak secara mendalam, hanya sekedar tahu saja supaya kita jangan cepat menyalahkan orang. Ya, kalau ada yang dia, karena dia saat itu memang dia punya fisik, tapi itu sudah sir, ya. Jadi ada zikir namanya sir, rahasia. Nah, jadi di situ sudah online dia, sudah kontak. Makanya gerakan tubuhnya itu sudah online itu. Dan itu namanya mabuk ya. Sakar. Ada mabuk itu dalam keadaan itu, ada yang mabuk sampai keluar juga. Makanya orang yang lagi mabuk itu tidak bisa dipegang kata-katanya, seperti al-halaj. Mana Tuhan? Lihat diriku. Dia lagi mabuk itu. Jadi karena memang bukan konsumsi umum itu ya, al-halaj itu ya. Dia lagi mabuk cinta. Jadi memang kalau untuk pengajaran memang itu memang bukan konsumsi umum, dan sebenarnya kita jangan belajar ke dia itu sebelum mulai fase-fasenya. Jadi ada fase-fasenya. Ya, ada fasenya. Jadi bukan konsumsi umum. Tapi di sini kan kita tidak berbicara secara itu. Karena kita hanya berbicara dari kulit-kulitnya saja. Meskipun saya tahu di sini ada beberapa praktisi, tapi kan tidak ingin mengungkapkannya karena jangan sampai ada ria ya. jadi saya kira itu ya. Jadi tarika itu jalan. Ya,
Beda dengan jadi tadi makanya kalau orang Arab tarik artinya buka jalannya. Artinya dirintis. Kalau sirata memang sudah tersedia. Ya, tarik sama-sama jalan tapi ada perbedaan makna dari segi bahasa itu. Iya. Ya, saya kira itu ya. Ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.